Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Safitri, nomor NIM 49409100004. Saya dari kelas D3 Akuntansi A 2019. Saya akan mempresentasikan aset tak berwujud. Definisi: aset non-moneter yang dikendalikan oleh perusahaan dan dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan atau timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Terdapat kontrol entitas, yaitu mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut, tidak mempunyai wujud fisik. Jenis-jenis aset tak berwujud. Yang pertama yaitu paten. Paten adalah sebuah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hak paten yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Hak paten tidak dapat diperbarui, namun dapat diperpanjang umurnya. Yang termasuk harga perolehan paten adalah biaya pendaftaran, biaya pembuatan model atau gambar, dan biaya percobaan dan pengembangan, dan lain-lain. Yang nomor 2 yaitu copyright. Hak eksklusif berupa jaminan pemerintah atau undang-undang kepada pengarang, pemain, artis, dan lain sebagainya untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi karangannya, musik, pekerjaan, pementasan, gambar peta, dan lain sebagainya untuk jangka waktu tertentu. Copyright dapat diperpanjang umurnya. Yang termasuk harga perolehan hak cipta adalah biaya pendaftaran, semua biaya yang berhubungan dengan pencipta hasil karya, lisensi atau konsesi. Yang ketiga yaitu trademark. Hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada orang atau badan usaha yang menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Harga perolehan merek dagang yang dibuat sendiri oleh perusahaan adalah sebuah biaya yang berhubungan dengan usaha pembuatan dan pendaftarannya. Sementara merek dagang yang diperoleh dengan pembelian dari pihak lain, harga perolehannya adalah sebesar harga belinya. Yang keempat yaitu franchise atau hak monopoli. Persetujuan kontraktual antara franchisor dengan franchisee. Franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu, menyediakan jasa, atau menggunakan trademark tertentu dengan jangka waktu terbatas atau terus-menerus dengan hak pencabutan kembali atau tidak. Franchise untuk produk dan jasa, contoh McD. Franchise lisensi untuk merek dagang, contoh sepatu Nike. Lisensi yang kelima yaitu lisensi. Hak atau izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menggunakan produk atau jasa tertentu. Contoh, penggunaan jalan kota untuk jasa taksi, penggunaan lahan publik untuk telepon dan tiang listrik. Yang keenam yaitu goodwill. Semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang strategis, nama yang terkenal, pimpinan yang ahli, dan lain-lain. Bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset. Perhitungan goodwill dapat dilakukan dengan menghitung selisih antara nilai real aktiva dikurangi kewajiban atau utang dengan nilai atau harga yang diserahkan oleh pemberi
keistimewaan kepada yang diberi dan ini adalah beberapa contoh dari aset tetap tidak berwujud, yaitu pertama yaitu amortisasi hak paten. PT Adil mengeluarkan tunai untuk hak paten atas suatu penemuan baru pembuatan produk handphone sebesar 6 juta. Taksiran umur paten 15 tahun. Paten diperoleh pada tanggal 1 April 1995. Jawabannya yaitu untuk mencatat perolehan hak paten yang didebit yaitu paten 6 juta, kreditnya kas 6 juta. Besarnya beban amortisasi paten 1995, umur paten yang 15 tahun. Nah, 15 tahun dikali 12 sama dengan 180 bulan. 12 diambil dari 1 tahun, yaitu 12 bulan. Dan selama 1995, 1 April sampai 31 Desember yaitu 9 bulan. 9 dibagi 180 dikali 6 juta sama dengan 300.000. Penyesuaian amortisasi paten yang didebit yaitu beban amortisasi 300.000 dan kreditnya paten 300.000. Yang selanjutnya yaitu amortisasi hak cipta. Pada tanggal 1 dan bulan Januari 1995, Arnold memperoleh hak cipta atas lagu yang dikarangnya. Biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan karangan, pendaftaran, dan hak memperoleh hak cipta tersebut sebesar 9 juta. Menurut taksiran hasil penjualan karangan, taksiran umur hak ciptanya yaitu 9 tahun. Jawabnya, mencatat besar amortisasi per tahun 9 juta dibagi 9 sama dengan 1 juta. Jurnal penyesuaiannya yaitu amortisasi hak cipta di debit 1 juta dan hak cipta 1 juta di kredit. Selanjutnya yaitu merek dagang. Contohnya, tanggal 1 April 1995, Firman Halomoan dan CO memperoleh hak merek atas produk pabriknya dengan biaya 7.800.000. Harga perolehan tersebut diamortisasi selama 6 tahun. Jurnal untuk mencatat perolehan 1 April 1995 yaitu merek dagang di debit 7.800.000 dan kas di kredit 7.800.000. Mencatat amortisasi tahunan 7.800.000 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 1.300.000. Mencatat beban amortisasi tahun 1995 yaitu 9 dibagi 12 dikali 1.300.000 sama dengan 975.000. 9-nya dari mana? Dari 1 April sampai 31 Desember, yaitu 9 bulan. Dan 12 itu dari 1 tahun 12 bulan. Jurnal untuk mencatat penyesuaian beban amortisasi 31/12 yaitu amortisasi merek dagang di debit 975.000 dan kreditnya merek dagang 975.000. Kemudian franchise. Harga perolehan franchise adalah semua pengeluaran sampai yang menerima franchise itu dapat menggunakan haknya. Contoh, PT Mutiara memperoleh hak dari KFC memproduksi suatu produk makanan dan menjual kepada umum. Biaya yang dikeluarkan atas produk tersebut sebesar 15 juta. Sesuai dengan perjanjian hak mempergunakan selama 10 tahun. Jurnal untuk mencatat hak franchise produk tersebut tanggal 1 Mei 1995 yaitu franchise di debit 15 juta dan kas di kredit 15 juta. Mencatat beban amortisasi per tahun 15 juta dibagi 10
sama dengan 1.500.000. Mencatat jurnal penyesuaian 30 Desember jika kontrak disepakati 1 Mei 95, 1 Mei sampai 31 Desember itu 8 bulan, 8 dibagi 10 dikali 1.500.000 sama dengan 1 juta. Debitnya amortisasi franchise 1 juta dan kreditnya franchise 1 juta. Kemudian goodwill. PT Astina membeli PT Alengka dengan harga 15 miliar. Nilai wajar aktiva PT Alengka pada saat transaksi 24 miliar dan nilai seluruh utangnya 10 miliar. Maka nilai goodwill dihitung yaitu harga beli PT Alengka 15 miliar, nilai wajar aktiva neto 24 miliar, nilai utang 10 miliar dan total modal PT Alengka 14 miliar, nilai goodwill-nya 1 miliar. Transaksi tersebut dicatat dengan jurnal. Macam-macam aktivanya yaitu 24 miliar, goodwill-nya 1 miliar, macam utang 10 miliar dan kasnya itu 15 miliar. Goodwill diamortisasikan selama umur ekonomisnya. Misalnya diamortisasikan selama 20 tahun, maka setiap tahun 1 miliar dibagi 20 sama dengan 50 juta. Jurnal penyampaian setiap akhir periode akuntansi adalah beban amortisasi goodwill 50 juta dan kreditnya yaitu goodwill 50 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum.